Ya pemirsa, saya bersama Kang Sulaiman mau memasuki makamnya Mbah Kumpi ya. Betul, Mbah Kumpi. Yang biasa diziarahi oleh Gus Dur. Kabarnya ini kabar makam salah seorang aulia ya. Aulia dari keturunan Cirebon. Keturunan dari Cirebon ya. Kita masuk dulu. Yang saya sangat kagum atau menarik begitu, itu memang seolah selain beliau baca doa-doa seperti orang tahlil gitu, tapi di satu sisi ada seperti Gus Dur, seperti ada dialog, ada dialog terhadap yang beliau jarahin itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pedosa TV, saya sekarang berada di gerbang makam Mbah Kumpi. Ini saya bersama dengan Kang Sulaiman. Beliau adalah orang dekatnya Gus Dur ketika ziarah dan lain sebagainya. Ini salah satu makam yang sering dikunjungi oleh Gus Dur. Bagaimana kabarnya, Kang Sulaiman? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita mau ke salah satu makam ini ya? Iya, Gus yang Gus Dur suka kunjungi. Suka kunjungi. Iya, Gus Dur suka kunjungi. Kita lihat ya Kang ya? Boleh. Ke sana. Ayo, silakan. ikutin. Ini di daerah mana nih Kang? Ini tepatnya di daerah Ciganjur, tepatnya masuk untuk ke rumah Gus Dur. Oh, yang Jalan Gus Dur. Ini Warung Sila Gus Dur ya? Warung Sila. Oke, Ya. iya. Kira-kira 1 kilo dari sini itu rumah kediaman Gus Dur. Oh, ini berarti pemakaman umum ya? Pemakaman umum warga Ciganjur. Kalau Mbah Kumpi yang mana ini makamnya? Ini makam Mbah Kumpi yang sedikit ada ini ya? Seperti rumah lah, seperti rumah ya. Ya. Oh, ini pemirsa bisa dilihat dulu nih. Bisa dilihat sebelah kanan ini makamnya Mbah Kumpi yang sering diziarahi oleh Gus Dur. Biasanya Gus Dur malam apa aja kalau ziarah ke sini? Nggak tentu ya. Kadang kalau memang Gus Dur ingin ziarah, biasanya ngajak saya ziarah. Mana yuk kita ke makam Kumpi. Oh iya Pak, gitu. Biasanya kan cukup berdua aja sama saya. Karena memang gitu ya? itu ketika beliau ziarah itu tengah malam. Biasanya jam 12, setengah 1 gitu. Iya. Jadi ya saya berdua aja sama beliau di sini ya. Masya Allah. Setelah jadi presiden apa sebelum? Setelah beliau tidak jadi presiden, kebetulan kan saya ikut setelah beliau tidak jadi presiden. Gitu. Jadi kalau sebelum presiden juga beliau sering ke sini ya? Bisa jadi, ya. Karena menurut beliau di sini memang makam aulia ya. Oh, makam aulia. Ini salah satu aulia kan? Iya. Jadi kalau beliau dari sini, beliau selalu bilang sama saya, ini orang alim, aulia. Ini Mbah Kumpi ini ya? Ya, Mbah Kumpi ini. Oke, ya. Memang siapa Pak itu, Pak? Makam ini makam siapa gitu. Jadi kalau dia cerita bahwa ini adalah makam Syekh Jalil, kata beliau. Namanya masih ada keturunan dari Kesultanan Cirebon, ya. Syekh Syarif Hidayatullah begitu. Dan ketika beliau Syekh Kumpi ini sedang menuju ke Banten, nah ini beliau biasanya mampir di sini. Oke. Mampir di sini berikut sama rombongan pasukannya dan asal muasal Ciganjur pun juga dari Syekh Kumpi itu, karena beliau ketika kesini itu kan selalu bawa gong ya. Bawa gong yang tengahnya itu bolong, replikanya ada di Tanah Baru, ya. Itu namanya genjur. Itu asal muasal Ciganjur situ. Jadi genjur itu digunakan untuk memanggil pasukannya untuk istirahat, untuk waktunya sholat, untuk berkumpul di Tabulagong itu, genjur gitu ya. Oh, jadi daerah sini ya? Ya, kita masuk. Ya pemirsa, saya bersama Kang Sulaiman mau memasuki makamnya Mbah Kumpi ya, Betul, Mbah Kumpi. Yang biasa diziarahi oleh Gus Dur. Kabarnya ini kabar makam salah seorang aulia ya. Aulia dari keturunan Cirebon. Keturunan dari Cirebon ya. Kita masuk dulu, Kang. Monggo. Ya,
sandal sepatu harus dilepas. Ya pemirsa, saya sekarang bersama Kang Sulaiman, salah satu orang dekat Gus Dur yang biasa menemani Gus Dur ketika berziarah ke Mbah Kumpi ya di sini. Betul. Biasanya Gus Dur tadi ya malam-malam ya. Malam. Biasanya Gus Dur duduk di mana kalau ziarah? Duduk agak di pinggir sini. Di sini ya. Iya. Persis di sini ya. Di sini. Oh, ya. Biasanya berapa jam Gus Dur kalau di sini? Gak tentu ya. Kadang ya sejam gitu. Dan apa namanya yang menurut saya agak sedikit terheran seperti ada dialog lah. Oh, dialog. Dan setiap Gus Dur ziarah ke makam-makam para aulia gitu, para makam-makam yang memang pendiri-pendiri pondok pesantren baik di daerah Jawa maupun di luar Jawa itu yang saya sangat kagum atau menarik begitu, itu memang seolah selain beliau baca doa-doa seperti orang tahlil gitu, tapi di satu sisi ada seperti Gus Dur seperti ada dialog, ada dialog terhadap yang beliau ziarahin itu. Iya. Itu yang kadang-kadang saya agak ya sekarang suka nanya lah beliau gitu ya. Itu yang pernah ada interaksi yang pernah dibocorkan ke Kang Sulaiman apa? Ya paling kadang beliau pas setelah ziarah itu paling ngomong, ini makam orang alim, ini orang waliullah man ini. Oh gitu ya Pak, saya suka bilang gitu. Ya. Terus saya bilang sama beliau, katanya Bapak ya Pak bisa dialog gitu Pak sama tadi yang aulia itu. Itu kan kata orang aja gitu. Dia selalu ngeles seperti itulah, saya pikir. Ya seperti kayak pernah saya bertanya juga kan, Pak dulu katanya saya dengar dari cerita-cerita sahabat beliau itu kan, Gus Dur itu kalau seminar buku itu biasanya Gus Dur tidur gitu. Namun ketika waktunya beliau berbicara, biasanya Gus Dur lebih memahami isi buku itu atau tentang orang itu. Situ saya tanya juga kan, Pak, Bapak itu katanya kalau lagi seminar itu tidur, tapi kadang kalau Bapak dialog itu kayaknya lebih tahu Pak daripada orang gitu. Dia bilang, itu kan kata orang aja Pak. Ya sebetulnya saya itu kan dari dulu suka baca buku. Buku siapa sih yang saya nggak baca di Indonesia ini, apalagi di luar negeri juga saya baca. Jadi saya udah paham lah pemikiran orang itu. Saya tinggal cari aja kekurangan dan kelebihan orang itu atau isi buku itu. Kira-kira alasan-alasan seperti itu sih yang saya buat saya ya sudah kan gitu ya. Karena rasa keingintahuan saya tuh, saya kadang suka nanya aja ke beliau seperti itu. Bacaan apa nih biasanya beliau? Ya kalau bacaan ziarah Gus Dur sih secara johiriyah itu sama ya. Seperti baca Fatihah, baca doa li kubur, baca doa-doa surat pendek gitu. Namun ya itu tadi yang sangat menarik ya seperti ada dialog aja. Ya pemirsa, sebentar kita akan membacakan Fatihah dulu ya. Silakan. Al-Fatihah. Ya kan berdoa ya kan Allahumma apa yang didapat setelah ziarah kubur biasanya Kang Sulaiman? Ya kadang Gus Dur kan selalu bilang bahwa setiap dia ingin melangkah gitu ya, dia kan selalu bertanya oleh kiai sepuh yang memang apapun yang diperintahkan biasanya Gus Dur akan jalanin gitu ya. Di antaranya waktu itu ada Kiai Tuan Guru Turmuji, Kiai Idris Marzuki, Kiai Abbas, terus Kiai Fakih Langitan gitu ya, terus Mbah Lim, di antaranya itu sepanjangnya saya tahu sih ada 9 gitu ya, termasuk yang dari Jogja kayak Tegarjo itu juga termasuk kayak Hudori ya itu. Dan setelah itu ya Gus Dur memang ya biasa, setelah itu ya beliau
ziarah-ziarah atau beliau nanti ke pondok pesantren, terus setelah ketemu kiainya ya ziarah itu, dan biasanya setelah itu Gus Dur baru menyatakan sikap atau langkah politiknya. Terkadang kan kita nggak bisa tebak ya. Saya sih melihatnya seperti itu kadang. Ya, Kang Sulaiman. Iya. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan ziarah ya dengan Mbah Kumpi yang biasa diziarahi oleh Gus Dur. Betul. Ya. Ini cerita mungkin ada closing statement gitu kan ya. Selain Gus Dur, siapa saja yang biasa ziarah ke sini, tokoh-tokoh nasional? Tapi Gus Dur kan memang sudah banyak cerita tentang makam ini ya. Mungkin ketika ada tokoh-tokoh nasional mungkin yang ziarah, mungkin tanpa sepengetahuan saya. Tapi saya yakin sih mungkin kayak Said pernah ziarah ya, karena kan masih ada keturunan Cirebon, dan Gus Dur juga pernah cerita sama kayak Said. Karena sebetulnya sepanjang yang saya tahu, ketika dulu Gus Dur pertama tinggal di sini, sebetulnya juga orang nggak tahu ini makam siapa. Iya. Akhirnya Gus Dur lah yang memperkenalkan bahwa makam ini adalah makam salah satu aulia gitu. Oleh sebab itu dulu Gus Dur tuh sempat membantu perbaikan pagar sekitar makam sini gitu ya. Dan dulu Gus Dur juga sempat buat Islamic Center Ciganjur. Tahun ini 95 itu. Pemirsa, ini karena pemakaman ini sangat dekat dengan orang-orang Betawi, maka seringkali ya ada acara apa? Ya, kultur Betawinya itu sangat kental gitu ya. Kita nikmati saja dulu ya. Kang Sulaiman, jadi dari sinilah kemudian Gus Dur membangun komunitas kecil tentang ICC Indonesia Islamic Center Ciganjur. ICC ya, Islamic Center Ciganjur. Betul. Itu siapa aja di situ? Para tokoh-tokoh di sini, terutama anak muda ya. Dan dulu kan di sini ada ada tokoh ulama yang sangat terkenal juga di sini yang sangat Gus Dur hormati, yaitu Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Hashim di Pondok Pesantren Al-Muawanah gitu ya. Dan di situ dulu juga Gus Dur suka ngisi pengajian takliman gitu. Namun ketika Gus Dur sibuk, akhirnya waktu itu Kiai Said diajak ke Jakarta, dan Kiai Said lah diminta untuk melanjutkan kegiatan taklim dan sebagainya di sini gitu. Jadi memang Gus Dur sudah sangat dekat dengan lingkungan Ciganjur kalau menurut saya. Berarti memang Gus Dur sudah tahu gitu ya, kenapa Kiai Said ditarik di sini. Mungkin ada hubungannya juga dengan Mbah Kumpi ya, karena beliau juga masih keturunan Cirebon. Bisa jadi mungkin ya. Karena ya paling tidak menurut saya hari ini Kiai Said kan juga memang masih meneruskan gitu ya, meneruskan apa yang bisa dia bantu terhadap lingkungan. Kemarin kan terakhir saya bilang sama Kiai Said, apalagi ya Buya ini yang kita bisa perbuat di Ciganjur. Nah, akhirnya beliau bilang ya sudah, kita bantu aja, nanti saya coba koordinasikan dengan Pemda terkait pemberian IMB masjid dan musola yang kemarin kita serah terimakan gitu. Dan tentunya juga menurut saya ada beberapa juga masjid yang ketika pembangunan itu ya Pak Said bantu ya. Karena memang mungkin beliau merasa bahwa beliau juga harus meneruskan apa yang Gus Dur telah lakukan di lingkungan Ciganjur kalau menurut saya gitu. Jika Anda tertarik dan ingin mencari ketenangan jiwa atau mungkin mencari wangsit ya, wangsit dalam tanda kutip ya, itu yang multi persepsi, bisa datang ke makam daerah sini Mbah Kumpi. Letaknya dekat, yaitu di daerah Warung Sila. Demikian pemirsa, jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.